Wacana revisi Undang-Undang ITE ini kembali mengemuka karena digaungkan Cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno. Menurut Sandi, banyak pasal karet yang masuk ranah abu-abu dan rentan diinterpretasikan di Undang-Undang ITE. Seperti apa pasal yang dimaksud? Rekan saya Yasir Nenek Ama akan menyajikan ulasannya untuk Anda. Silahkan Yasir. Terima kasih Liviana Charlisa. Ya saudara, polemik dan pro kontra Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terus melebar saudara. Jeratan hukum kasusnya pun terus bertambah. Siapa saja yang terjerat Undang-Undang ITE ini? Kita lihat bersama saudara. Selain Prita Mulyasari dan juga Baik Nuril, sejumlah tokoh dan artis yang terjerat Undang-Undang ITE yang terbaru adalah musisi sekaligus caleg Partai Gerindra Ahmad Dhani, saudara. Ahmad Dhani divonis bersalah terkait kasus ujaran kebencian. Yang baru dieksekusi pada 1 Februari lalu adalah Buniani, saudara, di mana putusan Mahkamah Agung yang atas kasasi yang diajukan Buniani menguatkan vonis Pengadilan Negeri Depok yang akhirnya menjatuhi hukuman penjara 1,5 tahun kepada Buniani. Lalu pada tahun 2010 saudara, kalau masih ingat, ini ada musisi Nazril Ihram atau yang kerap disapa Ariel, di mana saat itu Ariel harus mendekam di dalam penjara selama 3 tahun 6 bulan atas kasus penyebaran video pornografi. Dan berikutnya saudara, kasus yang masih dalam tahap penyidikan di Polda Jawa Timur, di mana kepolisian pun menetapkan artis Vanessa Angel sebagai tersangka terkait dengan kasus prostitusi online. Nah, jeratan hukum pelanggaran Undang-Undang ITE juga terus bertambah saudara menjelang pemilu 2019, di mana penyebaran hoaks mendominasi pelanggaran Undang-Undang ITE dalam kontestasi politik. Kita lihat bersama saudara, pada 4 Agustus 2018 saudara, beredar hoaks surat atas nama SBY terkait dengan kesiapan AHY maju dalam Pilpres mendampingi Prabowo Subianto. Kemudian pada 12 Agustus 2018 saudara, beredar hasil survei Pilpres 2019 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan juga Sulawesi Utara saudara. Kemudian masih pada bulan Agustus, yaitu pada tanggal 19 Agustus, beredar hoax yang menyebut nama Abdul Somad sebagai juru kampanye nasional dari Prabowo Sandi. Kemudian pada 21 September 2018 ada hoax pengeroyokan Ratna Sarumpait saudara. Tidak hanya itu saudara, kita lihat lagi bagaimana pada tanggal 9 Oktober 2018 juga beredar hoax pesan berantai bahwa tanggal 8 Oktober adalah hari terakhir pengecekan daftar pemilu dalam pemilu 2019 di websitenya KPU. Kemudian pada 12 November 2018 beredar hoax kembali saudara, foto sejumlah personil polisi yang siap mendukung salah satu pasangan calon capres dan cawapres. Dan yang terbaru saudara, yakni hoax 7 kontainer surat suara yang tercoblos pada 3 Januari 2019 lalu saudara. Kalau kita berbicara mengenai pro dan kontra terkait dengan Undang-Undang ITE terus melebar dan jadi perdebatan banyak kalangan saudara. Kita lihat bersama, ada 2 pasal yang ramai disebut sebagai pasal kontroversial, diantaranya adalah pasal 27 ayat 3 saudara, di mana pada pasal ini terkait dengan pelanggaran distribusi informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Lalu yang berikutnya adalah pasal 28 ayat 2, di mana pasal ini terkait dengan pelanggaran distribusi informasi elektronik yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara saudara. Nah, kalau kita lihat saudara, permintaan usulan revisi Undang-Undang ITE tentu bisa digaungkan oleh siapa saja. Namun yang harus diingat adalah yang punya wewenang untuk melakukan revisi adalah lembaga legislatif. Revisi undang-undang tidak terlepas dari inisiasi setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tentu saja dalam konteks politik tidak lepas dari yang namanya kepentingan. Nah, kita tentu bertanya, apakah janji Sandiaga Uno untuk merevisi hanya gimmick jelang Pilpres mendatang? Kita lanjutkan perbincangan Sapa Indonesia Malam bersama rekan Liviana Charlisa.
Undang-undang ITE ada jerat pasal karet, itu yang kita bahas malam hari ini. Tadi saya terputus sama Mas Didi.